Ke-58, berlian yang terbungkus koran. Apaan maksudnya? Dia melotot ke arah Ahal. Lah, tadi katanya telat. Berapa bulan? Kok cepat banget? Belum juga aku sentuh. Dia mengedip-ngedipkan matanya, pikirannya masih loading. Namun beberapa detik kemudian dia menabokkan bantal yang dipegangnya ke arah Akal saat mulai menangkap maksud dari ucapan Akal. Masih bocah, tapi pikirannya ngeres saja. Dia kembali memukul-mukulkan bantalnya ke Akal. Kan tadi kamu sendiri yang bilang telat. Ucap Akal sambil menangkis serangan demi serangan dari dia. Udah sana, kamu tidur di lantai. Aku gak mau tidur seranjang dengan kamu. Usir dia. Lah, kenapa? Kamu bocah ngeres. Ketua dia sambil memukul Akal lagi dengan bantal. Yang ngeres ke istri sendiri gak apa-apa kali, pahala juga. Ucap Akal sambil merebut bantal dari tangan dia yang sedari tadi dibuat untuk memukul dirinya. Maksudnya? Seharusnya wanita kayak Mbak, yang sepertinya wanita fanatik, pasti senang aku gituin sebab meski umurku lebih sedikit dari Mbak, aku tetap tempat ladang pahala untuk Mbak memetik menuju surganya. Dia tertohok dengan kata-kata Ahal. Tidak menyangka akan mendapatkan kata-kata yang mengandung teguran dengan bahasa berbobot dari suami yang dianggapnya lebih rendah ilmunya dari dirinya. Lalu, haruskah gitu kita tidur seranjang dan aku melayanimu gitu? Dia sedikit mengangkat dagunya menatap Ahal. Pikir aja sendiri, aku rasa Mbak lebih mengerti ilmu agama daripada saya. Mbak tahu sendiri bukan? Aku seperti apa? Menuntut ilmu gak pernah benar-benar serius. Dia memicingkan matanya, agak ragu dengan kata-kata Ahal. Ya, aku akan mengabdi sebagai istri padamu, asal aku bisa menemukan alasan untuk bisa menghargai dan menghormatimu sebagai layaknya seorang suami. Ucap dia. Akal bergeming dengan mata menatap dia. Mbak minta aku menunjukkan tanggung jawabku sebagai layaknya seorang suami. Gitu kan maksudnya? Akal melipat tangannya di dada sambil terus menatap dia. Sedangkan dia hanya mengangkat sebelah alisnya. Sebenarnya aku gak minta kamu untuk ngabdi padaku sih. Hanya saja. Apa? Tanya dia, sebab merasa Akal tak ada tanda-tanda ingin melanjutkan kalimatnya. Aku akan tetap tanggung jawab sama Mbak, dari memberinya nafkah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Dia termangu mendengar kata-kata Akal. Antara mau percaya atau enggak. Aku akan membiayai semua kehidupan Mbak, walaupun pernikahan kita tak serius. Tapi mengenai kewajiban, aku masih ngerti kok dengan ilmuku yang minim ini. Lagi-lagi dia termangu, tanpa bisa berkata-kata. Dapat dari mana untuk membiayain hidupku dan tanggungan kuliahku? Sedangkan kamu sendiri masih dibiayai Abi. Dia mencebik. Maaf ya, aku bukan kekasihmu, yang apa-apa mengandalkan Abi. Jangan pernah samakan aku dengan Arfanmu itu. Arfan bisa jadi sukses karena dengan adanya Abi Ahlan yang memang hebat dari asal. Namun aku tidak seperti itu. Aku ingin jadi orang tanpa harus mengandalkan orang. Itulah prinsipku. Aku ingin mengatakan pada dunia, inilah aku, bukan inilah ayahku. Ada rasa haru di hati dia dengan kata-kata Ahal. Benar adanya, apa yang dikatakan orang-orang, termasuk Mbak. Akal dan Arfan seperti langit dan bumi. Tapi hanya orang yang mengerti kualitas kita yang bisa menentukan mana yang langit dan mana yang bumi antara aku dan Arfan. Setelah berucap, Akal segera membaringkan tubuhnya di samping dia. Iya aku tahu kamu anak langit, tapi bukan berarti kamu bisa tidur di sini. Dia segera menarik tangan Akal hingga Akal kembali terduduk dari posisinya. Apalagi sih? Keluh Akal sambil mengusap wajahnya. Silakan tidur di lantai, seperti kesepakatan kita di malam pengantin. Dia mengedip-ngedipkan matanya. Duh, nggak mau. Dingin, di sini aja kita samaan. Protes Akal sambil kembali ingin merebahkan kembali tubuhnya. Enggak, aku nggak mau.
Tolak Dea sambil kembali menarik akal hingga tak jadi terbaring. Udahlah, Mbak. Percaya sama aku. Aku gak bakalan ngapa-ngapain, kan Mbak sendiri yang bilang aku masih bocah. Ucap akal merayu Dea. Emang kamu bocah, tapi bocah ngeresan. Sengit Dea sambil bergedik ngeri. Dih, kok pede amat aku apa-apain sih? Sungut akal. Ya, aku memang terlanjur pedean orangnya, makanya aku gak mau tidur seranjang sama kamu. Dea menatap akal serius. Udah deh, gini aja. Akal bangun dari baringnya dan duduk di samping Dea. Apa? Tentang Dea. Kita sweet, siapa yang menang, dia berhak tidur di ranjang, terus yang kalah di lantai. Ucap akal memberi tawaran. Dea tampak berpikir, sambil menatap akal dengan mata memicing. Daripada kamu dosa sebab mengusir suami dari mihrab cintanya, udah baik lo aku ngasih tawaran. Ucap lagi akal sambil menguap menahan kantuknya. Aneh banget, tidur seranjang pun kita tak apa-apa. Halal bihalal. Aku juga ikhlas andai kamu minta di. Apa? Dea melototi akal hingga akal diam. Ya udah, aku mau. Putus Dea akhirnya. Nah, gitu dong. Seru akal tampak sumringah. Mulai. Akal mulai instruksi. Akal dan Dea pun mulai sweet. Ya. Keluh Dea saat sweetannya kalah. Nah, aku kan yang menang. Akal segera menyambar bantal hendak merebahkan diri di kasur. Tunggu dulu. Dea segera menarik tangan akal, hingga akal kembali bangun. Apalagi, aku ngantuk nih, Mbak. Ujar akal tampak loyo. Sekali lagi ayo, sekali lagi. Ajak Dea. Akal menghembuskan nafas lesu dan menghembuskannya. Tadi kamu curang. Tuduh Dea asal. Hadeuh, suka fitnah banget nih cewek Arfan. Gumam akal pelan. Apa tadi kamu bilang? Dea melotot. Gak ada, udah ayo kalau mau diulang. Ucap akal tampak jengkel terdengar dari nada suaranya. Oke. Dea tampak sumringah. Akal dan Dea kembali melakukan sweet. Lagi-lagi Dea kalah. Ulang lagi ya, ulang. Pinta Dea sambil kembali menarik akal saat ingin membaringkan badannya di ranjang. Nganga. Tolak akal sambil menarik tangannya dari cekalan Dea. Sekali lagi, sekali lagi. Gak bisa, aku udah 2 kali menang. Tolak akal. Ketiganya aku gak minta lagi deh. Janji. Akal menatap Dea dengan memicing. Kenapa? Dea bingung dengan tiba-tiba akal menatapnya aneh. Dari tadi aku merasa bahasa kamu kok nyampenya ke aku aneh gitu sih. Ucap akal. Aneh gimana? Kesannya Mbak lagi minta nafkah lebih. Tuh kan. Aneh-aneh lagi ini bocah. Ucap Dea sengit sambil menabok bau akal dengan keras, hingga membuat akal mengaduh kesakitan. Yang aneh kata-kata Mbak lah. Ucap akal tak terima. Enggak, kamu yang aneh. Sangah Dea tak kalah sengitnya. Udah aku mau tidur. Ngantuk? Enggak, sekali lagi. Sweetnya ya yang diulang. Jangan kemana-mana tuh pikiran. Ingat Dea. Ya deh, iya. Ucap akal setuju, membuat Dea tersenyum. Akal dan Dea kembali sweet. Dea mendesah kecewa saat lagi-lagi akal yang menang. Rizky anak soleh memang. Akal bersorak tampak mengejek Dea sambil membaringkan tubuhnya di ranjang. Nih, untuk kamu. Akal memberikan selimut pada Dea dengan maksud mengusir Dea dari ranjang dan tidur di lantai. Selamat meringkuk di lantai,
Jangan sungkan-sungkan, anggap saja lantai sendiri. Akal meledek, yang dibalas oleh Dea dengan melotot. Dea memandangi lantai dengan bergidik. Tak bisa bayangkan dinginnya lantai saat tubuhnya nanti nempel di sana. Dengan terpaksa, Dea menuruni ranjang untuk tidur di sana. Namun baru saja sebelah kakinya menginjak lantai, Akal segera menarik tangan Dea, hingga dia jatuh terbaring di samping Akal. Sudahlah, tidur di sini saja. Aman kok. Ujar Akal dengan mata terpejam. Dia masih bergeming dengan pandangan menatap Akal yang saat ini matanya terbuka. Terserah, Mbak Sih, aku cuma ngasih penawaran. Setelah berucap, Akal kembali memejamkan matanya. Nggak usah Gil, aku melakukan ini karena kasihan Arfan kalau sampai tahu kekasihnya aku buat menderita. Ucap Akal dalam keadaan mata terpejam. Pagi subuh saat dia terbangun, ia sudah tak mendapati Akal di sampingnya. Dia celingukan mencari keberadaan Akal. Dia turun pergi ke kamar mandi untuk wudu. Usai sholat subuh, dia belum juga mendapati Akal. Entah kenapa dia penasaran kemana suami bocahnya tersebut. Dengan kaki lincah, dia menuruni anak tangga. Saat tiba di bawah, ia juga tak mendapati Akal. Rumah itu tidaklah terlalu besar, dan tidak begitu banyak memiliki ruangan. Jadi mudah saja bagi dia untuk mencarinya. Namun setelah mencarinya kemana-mana, ke setiap ruangan yang ada, dia tak menemukannya juga. Seharusnya dia cuek saja dan tak perlu peduli, namun entah kenapa ia penasaran hingga terasa terus ingin mencarinya. Kaki dia melangkah keluar rumah. Saat tiba di bangunan bengkel, dia menjumpai karyawan Akal yang kemarin dia jumpai sudah bersiap-siap membuka bengkel. Dia heran, sepagi ini sudah buka bengkel. Permisi, Mas. Dia menghampiri karyawan pria Akal yang belum diketahui namanya tersebut. Iya, Mbak. Jawab si pria dengan sopan. Itu, mau tanya. Mah. Mendadak dia ragu dan agak gengsi nanyain Akal. Dia heran sendiri, tumbenan dia pengen nyariin pria ingusan itu. Tapi jiwa kepo dia terus meronta-ronta ingin mencari tahu. Hingga pada akhirnya, dia melawan rasa gengsinya dan bertanya keberadaan Akal. Iya, Mbak. Apa? Tanya si pria. Itu, aku mau tanya, bos kamu kemana? Dia bertanya seolah-olah ada Akal saja yang melihatnya, sehingga dia masih tampak ragu saat menanyakan Akal. Takut ketahuan Akal. Gengsi aja kalau sampai ketahuan Akal. Oh, kalau jam segini, Gus Bos lagi ada di musola seberang sana, Mbak. Pria itu menunjuk bangunan musola yang ada di seberang jalan. Dia mengernyit sambil melihat bangunan musola tersebut. Ngapain di sana? Tanyanya. Seperti biasa, kalau Gus Bos menginap di sini, dia akan menjadi imam sholat dan mengajari ngaji dan ditutup dengan mawidho singkat biasanya. Jelas sang pria. Namun masih saja membuat dia tak mengerti. Apalagi saat mendengar kalau Akal menjadi imam sholat, mengajari ngaji dan berceramah. Benar seperti itu? Tanya dia tak yakin. Sebab sejauh yang dia ketahui, Akal adalah pria badung dan terkenal dengan pembuat onarnya sedari kecil. Benar, Mbak. Aku ini juga salah satu murid Gus Bos. Jawab lagi si pria. Tadi saya sholat subuh bareng dia, Mbak. Cuman pulang duluan, sebab saya mau nyelesain bengkelin motor yang sama pemiliknya mau diambil 1 jam lagi. Kamu, murid Akal? Dia mengernyit. Iya. Jawab karyawan Akal tanpa ragu. Sebesar ini, dan sepertinya masih seumuran. Ujar dia dengan rona heran. Murid Gus Bos memang dewasa-dewasa semua, Mbak. Jawab pria tersebut. Dia termangu saat mendengar penjelasan karyawan Akal. Rasa penasaran mulai meronta-ronta akan sosok dan kepribadian seorang Akal sebenarnya. Dengan langkah yang awalnya ragu namun kelama-lamaan lincah, dia pergi menuju bangunan musola yang ada di depan seberang jalan sana. Saat kaki dia mulai menapaki halaman musola yang temaram,
Sayup-sayup telinga dia menangkap suara Akal yang begitu lantang membacakan sebuah potongan hadits. Bahkan dia sempat bergetar mendengarnya. Dia terus melangkah maju mendekati teras musola. Dari luar musola, dia dapat melihat Akal yang tengah berpetuah di hadapan orang banyak, yang semuanya laki-laki. Mulai dari remaja, dan seumuran Akal sampai ke yang tua bapak-bapak. Dia terus berdiri memantau semua kegiatan Akal dari luar musola tersebut hingga Akal mengajari ngaji salah satu bapak-bapak di sana. Yang membuat dia tercengang adalah, dalam keadaan sibuk main HP, dan kadang pandangan Akal kemana-mana, Akal bisa menegur bacaan salah ayat Al-Quran yang dibacakan oleh bapak-bapak tersebut. Bahkan dia tahu, Akal bukan sembarang membetulkan bacaan ayat Al-Quran yang keliru. Dia tahu semuanya benar, sebab dia sendiri adalah penghafal Al-Quran. Hati dia kali ini tak lagi baik-baik saja saat melihat semuanya yang dilakukan Akal di dalam musola sana. Pikiran dia mulai menerka-nerka bahwa Akal menutupi sesuatu di balik keburukannya. Melalui yang dia lihat semalam saat Akal mengaji tanpa melihat mushaf yang dipegangnya dan sekarang mengajari ngaji menegur bacaan yang salah tanpa melihat mushaf ayat yang dibaca, dia dapat menyimpulkan kalau Akal adalah seorang hafiz. Tak hanya itu, Akal juga banyak hafal hadis. Saat dia tadi dengar Akal selalu membacakan potongan hadits yang sanadnya sangat syahih. Praduga dia mengenai Akal semakin kuat, bahwa Akal sebenarnya pria baik yang terselubungi dengan sifat nakalnya. Mungkin Akal lah definisi berlian yang terbungkus koran. Saking asyiknya melamun, dia tak menyadari kalau Akal ternyata sudah keluar dari dalam musola. "Mbak, ada di sini?" Ekspresi Akal tampak terkejut dengan keberadaan dia. Dia yang sama terkejutnya ketahuan memantau oleh Akal hanya bisa terpaku dengan tatapan lekat menatap Akal. "Jadi ini kamu yang sebenarnya?" Ke-59, rasa yang menyelinap. Rasa yang menyelinap. "Jadi ini kamu yang sebenarnya?" Dia menatap Akal dengan lekat. Bibir Akal tampak berkebit. Seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun ia urungkan. Tanpa menjawab pertanyaan dia, sekaligus rasa penasaran dia. Dengan santainya Akal melangkah melewati dia untuk turun dari musola. "Hei, aku nanya ini, lo!" Dia ikut mengejar langkah Akal yang agak mulai menjauh dari musola. "Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Dia bertanya dengan terus melangkah, mengimbangi langkah Akal. Sejenak langkah Akal terhenti dan menoleh ke arah dia yang ada di sampingnya. "Apa kata Mbak tadi?" Alis Akal terangkat. "Apa?" Dia mengangkat dagunya. "Aku tak menyembunyikan apapun dari Mbak." Setelah berkata, Akal kembali melangkah cepat, meninggalkan dia yang tertinggal jauh di belakang. Meskipun Akal menyangkal dan tak mengatakan apapun, tapi bagi dia, apa yang sudah dilihatnya tadi sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan dia bahwa gudang garam isinya adalah rokok, bukan garam. Dia menghentikan langkahnya dan tersenyum memandangi punggung Akal yang semakin menjauh. Saat acara makan malam berlangsung, dia hanya diam saja dengan pandangan terus fokus ke piringnya. Yang nasinya hanya berkurang sedikit, sebab hanya beberapa suap saja yang masuk ke mulut dia. Entah kenapa kehadiran Arfan di acara makan malam kali ini, yang merupakan hal pertama kalinya semenjak dia tinggal di rumah itu sebagai istri Akal, menghadirkan suasana lain pada dia. Ada rasa canggung, salting dan sejenisnya menjadi satu. Untuk sekedar mengangkat wajahnya untuk mengambil air minum di depannya saja dia tidak berani. Takut tiba-tiba arah pandangannya bersirobok dengan Arfan. Yang posisi Arfan kini tengah berada di kursi tepat di depannya, tengah menyantap makanannya dengan tenang dan pandangan sama halnya seperti dia. Terus menatap makanannya, seolah makanan di piringnya lebih menarik untuk dilihat daripada yang lainnya. "Oh ya, Deh, suamimu mana, Ahal? Kok dia nggak ikut makan malam seperti biasanya?" Tanya Helwa memecah keheningan saat acara makan malam berlangsung. Itu, Mi, saya tidak tahu, tapi orangnya ada kok, Mi." Jawab dia tanpa sedikit pun mengangkat pandangannya dari piring. "Di mana?" Tanya Helwa.
Di kamar, Mi. Jawab Dea dengan masih tanpa mengangkat pandangannya sedikit pun. Kenapa nggak ikut malam bersama? Tanya lagi Helwa. Itu Dea tidak tahu. Lo, mau kemana kamu, Ahal? Ucapan Dea kepotong oleh pertanyaan Ahlan pada Akal yang baru saja keluar dengan pakaian rapi. Sontak semua mata menatap ke arahnya, tak terkecuali Dea dan Arfan. Saat mereka sama-sama mengangkat wajahnya untuk melihat ke arah Akal, pandangan mata mereka tak sengaja bersirubuk. Walaupun hanya berdurasi beberapa detik saja. Kamu mau kemana? Kok udah rapi gitu? Tanya Helwa sambil menatap Akal yang sudah sangat rapi. Tak diragukan lagi, wajah Ahal memang tampan bak aktor Korea dengan setelan jas dongkernya. Jika Arfan lebih suka dengan bersarung seperti Ahlan, beda halnya dengan Akal yang lebih suka bercelana santai dan kaos. Kalau gak gitu berjas. Namun kembali lagi seperti yang dikatakan Pak Arga, gudang garam isinya adalah rokok, bukan garam. Akal mau pergi ke acara reuni SD, Mi? Jawab Akal. Di mana? Tanya Helwa lagi saat melihat Akal tampak ingin segera melanjutkan langkahnya. Di kafe dekat pantai itu, Mi. Akal menjawab sambil hendak melangkah begitu saja. Tunggu. Langkah Akal lagi-lagi terhenti dan menatap Helwa. Iya, Mi? Tanya Akal sambil membenarkan lengan jasnya. Ajak dia juga pergi ke sana. Sontak Akal dan dia melongo bersamaan. Tapi, Mi... Protes Akal dan dia juga bersamaan. Gak ada tapi-tapian. Sanggah Helwa. Kemudian matanya beralih menatap Dea. Dea, cepatlah ganti baju siap-siap sana ikut suamimu, Akal. Titah Helwa serius. Mi, ini acara reuni sekolah. Dia akan bukan? Protes Akal lagi, seakan keberatan jika membawa dia ke sana. Dengar Akal, acara reuni bukan berarti kita dilarang untuk membawa pasangan kita. Orang-orang banyak kok yang bawa pasangannya masing-masing. Yang cewek bawa suaminya, terus yang cowok juga bawa istrinya. Jelas Helwa. Tapi, Mi, cukup Akal. Jangan banyak alasan. Sekak Helwa, yang seketika membuat Akal terdiam dan tak merotes lagi. Tidak, Umi. Biar dia di rumah saja. Lagian ada tugas kuliah yang harus dia kok. Itu cuma alasan kamu saja, kan? Udah ketularan Akal saja kamu, deh. Helwa terkekeh di ujung kalimatnya. Sudah cepat sana. Siap-siap, Gih. Sambung Helwa menitah. Dia melirik Akal yang tampak berdecak kesal. Lalu beralih melirik ke arah Helwa untuk kembali meyakinkan. Dia menghembuskan nafas tampak lesu saat Helwa memberikan anggukan pada dia sebagai jawaban dari ketidakyakinannya. Walonggan, mau tak mau dia beranjak dari kursi meja makan untuk masuk ke kamar guna ganti pakaian. Jangan lama-lama! Pesan Akal dengan nada dingin. Membuat langkah dia sempat terhenti untuk menoleh ke arah Akal. Sedangkan Arfan yang mendengar itu tampak tak terima hingga ingin sekali merebut dia dari Akal. Rasanya tak rela jika wanita sebaik dia diperlakukan tak baik seperti itu. Setelah beberapa menit kemudian, dia keluar dengan pakaian yang sudah rapi. Dia memakai dress panjang berwarna merun, sangat kontras dengan kulit putihnya. Tas kecil yang dipegangnya juga berwarna senada dengan gamis yang dipakainya. Ya, Tuhan, cantik sekali anak mantuku. Puji Helwa saat melihat penampilan Dea yang malam ini tampak begitu beda. Akal yang awalnya menatap ke arah lain, jadi tertarik untuk melihat juga ke arah Dea. Akal juga sempat terperangah. Tak dapat dipungkiri. Kali ini dia benar-benar tampil beda di mata Ahal. Yang biasanya dia hanya tampil biasa-biasa saja dan wajah yang terlihat natural tanpa makeup, kini dia sedikit memoleskan makeup di wajah putih bersihnya. Juga sedikit memoles lipstik berwarna senada dengan dressnya. Tak hanya Akal yang terpukau dengan penampilan dia malam ini, akan tetapi Arfan juga.
Sedari tadi ia sudah mencuri-curi pandang ke arah dia. Dan itu semakin membuat Arfan terkagum-kagum pada dia. Bisa berangkat sekarang? Akal sekilas melirik ke arah dia, yang sebelumnya mencuri-curi pandang malu. Dia menganggukkan kepala, lalu selanjutnya melangkah mengejar langkah Akal yang mulai agak jauh. Tentunya setelah berpamitan pada Ahlan, Helwa juga Farah. Sedangkan untuk Arfan, dia hanya diam saja sambil sedikit melemparkan senyum. Setibanya di halaman rumah, Akal langsung menaiki motornya dan menghidupkan mesinnya. Akal menoleh ke arah dia yang masih berdiri di samping motor. "Kenapa?" tanya Akal dengan masih menatap dia. Dia bergeming dengan pikiran yang tak yakin akan ikut dengan Akal ke acara reuniannya. Dan ada rasanya ingin membatalkan rencana ikutnya. "Kamu malu, karena aku pakai motor." Dia segera menggelengkan kepalanya, tanpa bersuara. Entah kenapa saat ini dia merasa canggung juga segan pada Akal, padahal biasanya enggak, malah terkesan judes. Tapi entah kenapa malam ini terasa berbeda yang dia rasakan. Lalu, dia masih tampak berpikir. "Kayaknya aku. Sudahlah, ayo cepat naik." Akal mengulurkan tangannya untuk membantu dia naik ke motor jok belakang. Dia sempat tertegun, baru kali ini Akal bersikap seperti itu. Tak biasa-biasanya. Dengan ragu-ragu, dia menyambut uluran tangan Akal dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang tas mini. Setelahnya dia naik ke motor di belakang Ahal dengan duduk menyamping. Seperti biasa, Ahal mengendarai motor awalnya pelan dan tampak santai. Namun lama-kelamaan semakin laju. Dan semakin laju saja. Dia yang merasa ngeri takut jatuh, perlahan memejamkan matanya. Entah kenapa saat ini dia tak punya keberanian untuk menegur Akal seperti sebelumnya agar pelan-pelan membawa motornya. Dalam keadaan masih terpejam, dia merasakan tangannya ditarik ke depan dengan lembut. "Kalau takut jatuh, berpegangan. Jangan sungkan." Mendengar itu, dia segera membuka matanya dan mendapati tangannya sudah melingkar di perut Akal. Saat ingin menariknya karena merasa tak nyaman, Akal menahan tangan dia agar tetap ada di sana. Malah Akal meraih tangan dia yang satunya dan mengkingkarkannya lagi ke perut Akal. Entah kenapa dia merasakan sesuatu ada yang menyelinap masuk ke dalam hatinya, sebuah rasa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya pada Akal. Sebuah rasa hangat, sehangat matahari di waktu duha. Dan sehangat genggaman tangan Akal yang masih menggenggam tangan dia yang melingkar di perut Akal. Ke-60, tak terima. Tak terima. Saat tiba di tempat acara, yaitu cafe yang ada di tepi pantai. Akal langsung masuk, begitu juga dengan dia, yang sedari tadi terus mengekor di belakang Akal. Sesampainya di dalam, Akal langsung memilih kursi yang menghadap pentas. Lagi-lagi dia mengikutinya, ikut duduk di kursi sebelah Akal. Tak ada percakapan di antara keduanya, mata Akal fokus ke depan pentas, yang di sana terdapat Nihal tengah membawa acara dengan begitu anggunnya, sehingga mampu menghipnotis Akal, yang sedari awal telah dilihat oleh Akal. Bibir Akal mengukir senyum saat mendengar penuturan bahasa Nihal yang begitu indah didengarnya, apalagi dengan ciri khas suara lembutnya. Dia yang menyadari kekaguman Akal pada Nihal hanya menyunggingkan senyum kecut. Terlihat sekali dari tatapan Akal bahwa Akal seolah terbius oleh pesona Nihal. "Hai, Ahal!" Seorang pria yang kira-kira seumuran dengan Akal menyapa Akal. "Iya, hei!" balas Akal sambil tersenyum ke arah pria tersebut, yang bernama Farel, yang tak lain adalah saudara angkat dari Nihal dan menjadi sahabat baik Akal sedari sejak dulu. Pria itu duduk di sebelah Ahal, lalu pandangannya beralih ke arah dia yang tatapannya tertuju ke sembarang arah. "Dia istrimu?" Farel menunjuk dia, yang langsung diikuti oleh pandangan Akal menatap dia, yang saat ini dia menoleh ke arah Farel menyadari dirinya ditunjuk. Akal hanya tersenyum, sambil menganggukkan kepalanya sebagai jawaban dari pertanyaan Farel. Farel mengulurkan tangannya pada dia untuk berkenalan. "Hei, kenalin! Aku Farel,
sahabat Akal, suamimu dari sejak lama. Farel tersenyum tampak sumringah pada Dea. Dea tak menyambut uluran tangan Farel yang disodorkan ke arah Dea. Namun Dea hanya mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Dea? Balas Dea sambil membalas senyuman Farel. Farel yang tampak salting dan garing sebab tak menerima sambutan dari Dea, segera menarik kembali uluran tangannya, lalu menggaruk kepalanya yang tak gatal. Hanya itu namanya? Farel menaikkan alisnya. Hadiah Nadzir Radis. Ucap Dea melengkapi. Cantik, seperti orangnya. Farel menoleh ke arah Akal sambil melemparkan senyuman jahil. Akal hanya cuek dan kembali memfokuskan pandangannya ke depan panggung sana. Melihat Nihal yang masih ada di atas sana tengah memegang mikrofon. Oh ya, mau ke depan gak, Akal? Di sana juga ada teman-teman kita yang lain. Ujar Farel, mengajak Akal, yang tangannya menunjuk depan kursi sana. Oh ya? Siapa saja di sana? Tanya Akal tampak sumringah. Banyak, pastinya sekarang kamu pastinya akan banyak tak mengenali mereka, soalnya banyak yang sudah berubah setelah tumbuh dewasa. Tapi mereka rata-rata semua ingat kamu loh, bahkan nyariin kamu dari kemarin-kemarin. Cerita Farel penuh semangat. Oh, iya. Seru Akal tampak antusias sambil menatap Farel. Kesana yuk. Ajak Farel. Nyamperin mereka. Lanjut Farel. Boleh. Jawab Akal. Di mana mereka? Tanya Afal. Itu mereka. Farel menunjuk kerumunan orang-orang yang tengah berkumpul di sana. Salah satu dari mereka, seorang pria melambaikan tangan pada Akal. Yang juga dibalas oleh Akal, ikut melambaikan tangannya juga. Kesana yuk. Ajak Akal pada Farel sambil beranjak dari kursi yang didudukinya. Ayo. Seru Farel ikut beranjak. Akal dan Farel pun berjalan melangkah menuju ke depan, menghampiri kerumunan kawannya yang berkumpul. Melupakan Dea yang dibawanya tadi. Dea masih duduk seorang diri di kursi dan meja yang sama saat pertama kali Akal dudukin tadi. Semenjak Akal meninggalkannya dan bergabung dengan teman-teman reuniannya, Dea masih duduk seorang diri tanpa mengenal satu orang pun yang ia kenal di sana, apalagi bisa diajak ngobrol guna mengusir kebosanannya. Tak hanya bosan, Dea juga merasa kesepian juga. Kecewa. Saat merasa dirinya dicuekin oleh Akal. Di sana Dea benar-benar tak dihargai. Dea mendesah panjang. Pandangannya fokus ke depan, ke tempat di mana ada Akal di sana tengah berbincang-bincang dengan teman-temannya, yang juga terdapat Nihal di sana. Dea tersenyum kecut melihat Akal tertawa ria dengan kawan-kawannya, sedangkan dirinya ditinggal begitu saja. Dea berpikir, untuk apa dirinya dibawa ke acara ini kalau pada akhirnya tak dihargai. Dea jadi menyesali keputusannya yang mau saja ikut Akal ke acara reuniannya saat Helwa menyuruhnya ikut tadi. Tahu keadaannya seperti ini, Akal mencuekinya bahkan tak menganggap keberadaannya. Tadi ia memilih turun di tengah jalan. Sepertinya itu lebih baik daripada ada di tempat acara reuni suaminya tersebut. Dia tersenyum miris merasakan nasibnya sendiri yang ada namun seolah tak ada. Dia menghembuskan nafasnya, tampak kecewa. Karena merasa bosan. Dia berdiri melangkah mendekati tepi pembatas kafe yang langsung mendapati pemandangan pantai jika berdiri di sana. Setidaknya berdiri dan diam di sana sambil memandangi air pantai. Dia tak begitu merasa bosan dengan kesendiriannya, dibandingkan duduk saja di kursi meja tadi dan melihat Akal yang tengah tertawa-tertawa dengan kawan-kawannya dan Nihal sebagai kekasih Akal tentunya. Dia terus memandangi air pantai, yang terasa begitu tenang. Tempat itu terlihat sepi, sebab semua orang sedang berada di dalam, tengah menikmati acara yang berada di urutan nomor 2 dari daftar acara. Dia tak tahu apa namanya dan juga tak begitu memperhatikan. Hei! Lamunan dia buyar tatkala mendengar suara khas bariton laki-laki menyapanya. Dia segera menoleh dan mendapati seorang pria ikut berdiri di samping dia,
ikut memandangi air pantai. Pria itu tak lain adalah Haidar. Teman atau lebih tepatnya musuh Akal sewaktu SD. Dia tak memberi ekspresi apapun saat menatap Haidar yang hanya berdurasi sedetik tersebut, sebab dia segera mengalihkan pandangannya. Kembali menatap ombak pantai dari tepi cafe. Kamu istrinya Akal, bukan? Haidar membuka percakapan sambil menatap dia dengan jeli dari samping. Sekilas dia melirik pada Haidar hanya untuk melemparkan senyum simpul untuk menanggapi pertanyaan Haidar. Selanjutnya dia kembali memfokuskan pandangannya pada air pantai. Ia tak begitu memperdulikan kehadiran Haidar. Sebab dia sudah bisa menebak motif pertanyaan Haidar yang hanya awal dari kemodusannya saja. Nama kamu siapa? Tanya Haidar dengan terus menatap dia. Jika kamu tahu kalau aku istri dari Akal, tentunya kamu juga sudah pasti tahu namaku, bukan? Jawaban dia benar-benar semakin membuat kekaguman Haidar dan rasa akan penasaran pada dia bertambah pada diri Haidar. Hadiah, nama yang indah, seindah wajahnya. Haidar berdecak kagum. Sedangkan dia hanya diam sambil terus menatap air pantai yang menurutnya lebih menarik daripada mendengarkan ucapan Haidar. Angin di malam hari yang berasal dari pantai menerpa wajah dia hingga melambai-lambaikan jilbabnya. Kamu cantik. Celetuk Haidar sambil terus memandangi wajah dia dari samping, menampakkan segi hidung mancungnya. Dia hanya tersenyum simpul tanpa menoleh untuk menanggapi pujian Haidar yang disadari dia hanya kemodusan Haidar belaka. Seharusnya Akal beruntung memiliki istri seperti kamu, namun ternyata ia tak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan untuknya. Malahan yang ada Akal masih berhubungan dengan Nihel, kekasihnya sedari dulu di dalam sana, dan menelantarkan wanita yang bergelar istri seperti kamu. Lagi-lagi dia hanya tersenyum simpul menanggapi ocehan Haidar, tanpa meliriknya sedikit pun. Entahlah, menurutku Akal sangat bodoh menelantarkan wanita seindah kamu hanya karena gadis yang seukuran Nihel. Ucap lagi Haidar berusaha mempengaruhi dia, yang dia sendiri tak tahu apa maksud dan tujuan Haidar melakukan itu padanya. Aku hanya memberi saran aja sih sama kamu. Ucap Haidar dengan masih menatap dia dari samping, yang sedari tadi dia tak menoleh sama sekali. Mending kamu mundur aja jadi istri Akal, dia itu gak akan pernah jadi suami yang baik sama kamu. Aku mengenal dia dari kecil. Kali ini dia menoleh ke arah Haidar. Kenapa memangnya? Haidar tersenyum mendengar pertanyaan dia, yang sepertinya mulai percaya dengan apa yang diucapkannya. Akal itu nakal dari sejak kecil, dan tak akan pernah berubah. Bisa kamu lihat sekarang inilah. Bahkan dia itu punya sekelompok teman narkoba, dan dia juga tidak akan pernah bisa setia sama kamu apalagi cinta, sebab semenjak dari kecil, cinta Akal hanya untuk Nihel. Dia menatap Haidar dengan serius. Bukan karena dia percaya atau terpengaruh dengan ucapan Haidar. Sebab tanpa Haidar beritahu pun dia sudah tahu bahwa Akal memang masih mencintai bahkan berhubungan dengan Nihel. Dia hanya penasaran apa untungnya bagi Haidar menyampaikan itu pada dirinya. Juga dia terkejut dan mencari kebenaran dari apa yang dikatakan Hyasar tentang Akal yang punya sekelompok kawan yang terlibat pemakaian narkotika. Lalu apa pedulimu? Sengit dia. Ya tentu aku sangat peduli. Kamu itu terlalu baik untuk ukuran pria brengs 3K seperti Akal. Dia tersenyum kecut mendengar kata-kata Haidar. Lebih baik kamu tinggalkan suami macam Akal dan carilah pria lainnya yang bisa menghargai kamu dan tentunya bisa memberikanmu cinta. Lanjut lagi Haidar. Dia mendesah mendengar penuturan Haidar. Terima kasih atas saran Anda. Dia tersenyum ke arah Haidar sambil membalikkan badannya untuk pergi. Hanya terima kasih saja? Haidar menahan lengan dia saat dia melangkah ingin pergi. Lepasin! Anda tidak sopan! Hardik dia sambil berusaha menarik tangannya dari Haidar. Haidar tersenyum sinis. Oh iya, yang sopan seperti apa memang? Haidar menarik lengan dia hingga tubuh dia tertarik ke hadapan Haidar.
Alhasil sekarang tubuh dia berhadap-hadapan dengan Haidar dengan jarak yang begitu dekat. Jangan bersikap kurang ajar, ya. Ingat dia sambil melototi Haidar. Aku suka gaya sok jual mahalmu, hadiah, sama akal yang jelas kenakalannya saja kamu mau dan menjadikan ia suamimu, lalu kenapa sama aku yang jelas lebih baik darinya kamu nolak, Apa kelebihan akal hingga setiap wanita yang aku sukai selalu memilihnya? Haidar berbicara dengan amarah dan semakin mendekatkan wajahnya. Jangan macam-macam, jaga batasanmu atau kalau tidak aku akan berteriak. Ancam dia. Haidar terkekeh dengan tampang licik. Teriaklah, silakan teriak, di sini tak ada orang dan sepi. Mereka semua ada di dalam, apalagi suami ilmu itu. Meskipun kau berteriak minta tolong, dia pun tak akan mendengarnya. Sebab dia sedang sibuk dengan kekasihnya, Nihel. Ucap Haidar sambil tersenyum licik dan menatap dia menyeringai. Kali ini dia benar-benar takut. Sebab apa yang dikatakan Haidar benar adanya. Tempat itu sepi dari lalai lalang, sedangkan orang sedang sibuknya di dalam menikmati acara. Lepasin gak? Suara dia mulai bergetar, menahan takut. Namun bukannya melepaskan, Haidar malah semakin mempererat cekalannya. Katanya mau teriak, ayo! Tantang Haidar. Aku sangat benci dengan wanita yang sombong. Lanjut Haidar sambil kembali tersenyum membuat dia ingin menangis. Lepasin, aku mohon. Pinta dia yang matanya mulai berembun. Kalau aku tidak lepasin pria brengsek. Dia segera menoleh ke arah belakang saat mendengar suara yang sangat dikenalinya. Dia tersenyum bersamaan dengan rasa lega di hatinya setelah melihat keberadaan Akal di belakangnya. Tanpa berkata-kata, Akal segera menarik tangan dia dari Haidar dan membawa dia untuk pergi meninggalkan tempat itu. Aku menyukai istrimu. Haidar menahan tangan dia yang satunya, hingga membuat langkah dia terhenti, begitupun juga dengan langkah Akal. Akal memejamkan matanya dengan tangan yang sudah terkepal dan Beg! Akal melayangkan tinjunya ke wajah Haidar. Beg! Ini untuk 13 tahun yang lalu saat kau mengganggu Nihel saat bersamaku. Akal kembali menuju wajah Haidar sebelah kanan. Beg! Dan ini untuk kamu karena telah mengganggu dia. Kali ini Akal meninju bagian perut Haidar, melampiaskan semua kemarahannya pada Haidar yang seakan-akan belum tuntas. Haidar tak tinggal diam saja, dia mengepalkan tangannya dan balik meninju Akal. Pergelutan antara Akal dan Haidar pun tak dapat dielakkan lagi. Pertengkaran antara Akal dan Haidar di 13 tahun yang lalu seakan terulang kembali. Jika dulu mereka sering berkelahi sebab Nihel, namun kali beda lagi, yaitu sebab dia. Berhenti! Teriak dia berusaha melerai pergelutan antara Akal dan Haidar yang semakin memanas. Namun teriakan dia tak ada artinya bagi mereka berdua. Pergulatan terus berlanjut dan semakin menjadi. Entah apa masalahmu denganku. Hingga dari dulu kamu suka sekali mengganggu wanita yang sudah menjadi milikku. Ucap Akal di sela-sela perkelahiannya. Pertama Nihel, dan sekarang dia, apa maumu? Hah! Ucap Akal sambil mencekik leher Haidar dan begitupun juga Haidar yang sama halnya mencekik. Afal. Lalu selanjutnya mereka kembali adu tinju. Tinjuan Haidar mengenai bahu Akal. Lalu selanjutnya tinjuan Akal menyusul mengenai rahang kiri Haidar. Fir, berhenti! Teriak Nihel yang baru saja tiba. Namun tak diindahkan oleh Akal. Karena tak tahan, dia maju mendekati Akal dan memeluk perut Akal dari belakang. Akal, aku mohon, hentikan! Pinta dia sambil menangis. Berusaha menghentikan Akal yang kali ini mencekik leher Haidar tanpa ampun. Biar saja, Dea, biar aku menghabisi sekalian pria yang berbuat kurang ajar sama kamu. Ucap Akal yang sudah dikuasai amarah. Ini merugikanmu Akal jika sampai terjadi apa-apa dengan dia.
Ucap Dea sambil berusaha menghentikan Akal yang masih kalap dan tak melepaskan tangannya dari leher Haidar. Akal, sudah cukup. Lepaskan tanganmu dari lehernya, kamu bisa menghabisinya. Ucap lagi Dea mulai panik. Biarin saja, Dea. Ucap Afa. Tidak, Akal. Kau tak perlu melakukan ini hanya karena ini. Pilu Dea. Tapi aku tak terima dia berbuat seperti itu padamu. Aku tak terima. Akal berteriak lantang. Sontak Dea tercengang tampak terkejut. Bukan karena teriakan Akal, namun karena ucapan Akal saat bilang tak terima saat Haidar mengganggu dirinya. Akal yang mulai menyadari ucapannya perlahan melepas tangannya dari leher Haidar dan menoleh ke samping menatap Dea. Ke-61, kebaikan yang tak tampak.